Haleluya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat GPDI Situbondo yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini, pagi hari ini kita akan diberkati oleh sarapan firman Tuhan yang tentunya akan memberkati kita semua. Puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya terambil dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kepercayaan kita kepada Tuhan adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai para pelayan-pelayan Tuhan yang tentunya Tuhan pakai dengan luar biasa. Mungkin pernah satu masa kita pernah merasakan bahwa kita nggak percaya lagi sama Tuhan. Nah, satu ilustrasi bagaimana ketika seseorang telah diberikan kepercayaan dan kepercayaan itu dilalaikan, maka yang menjadi sasarannya adalah itu akan membuat kekecewaan, akan mengecewakan tentunya, dan bisa jadi nggak akan dipercayakan lagi dalam berbagai hal. Nah, bagaimana pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan orang-orang yang nggak percaya lagi sama Tuhan? Apakah ada sebuah kesalahan yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya, atau adakah sebuah hal yang Tuhan buat sehingga dalam kehidupannya dia berkata Tuhan itu lalai, Tuhan itu gagal, bahkan dikatakan Tuhan itu nggak bertanggung jawab, ya Tuhan cuek dalam kehidupannya, sehingga dalam pemikiran seperti itu yang membuat orang tersebut menjadi kecewa sama Tuhan. Ini yang seringkali mungkin terjadi dalam kehidupan kita, dan mari sadari dan ketahui bahwa Tuhan itu nggak pernah lalai, dan bahkan Tuhan itu nggak pernah gagal. Ya saudara, apakah saudara pernah merasakan bahwa Tuhan itu nggak pernah lalai? Ya, Tuhan itu nggak pernah gagal. Nah, yang mau saya katakan pada kita bahwa ada banyak hal dalam kehidupan kita yang sulit untuk dijelaskan dan sulit untuk dimengerti, ya saudara. Tapi bagaimana kita merasakan saat ini, kita menyadari bahwa Tuhan itu nggak pernah lalai, Tuhan itu nggak pernah gagal dalam kehidupan kita. Saudara, apakah saudara pernah tidak menjadi percaya sama Tuhan? Jangan lihat mungkin ada keberadaan setiap hamba-hamba Tuhan yang mungkin berkata seperti firman Tuhan yang mungkin meragukan. Tapi saudara lihat isi firman Tuhannya, dan saudara saya yakin dan percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Nah, mungkin juga ada hal-hal lain ya yang membuat kita nggak menjadi percaya lagi sama Tuhan. Nah, satu hal yang tidak bisa dan tidak boleh kita lupakan dan harus kita mengerti bahwa ada banyak hal di dalam dunia ini, ada banyak cara kerja Tuhan yang tidak mudah dijelaskan, yang sulit untuk dimengerti, saudara. Nah, tapi jangan karena ketidakmengertian itu, jangan karena hal yang sulit untuk dijelaskan, untuk kita terima, itu membuat kita berpikir dan merasa bahwa Tuhan itu nggak ada. Dan bahkan kita menuntut pada Tuhan, dan perasaan itu terus berkembang dan tibalah di fase bagaimana kita nggak percaya lagi sama Tuhan. Nah, bagaimana kisah ini seperti ayat yang telah kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Judul perikop di sini adalah bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saudara, bagaimana di ayat yang tadi dikatakan bahwa Yesus berkata kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Nah, lalu Yesus berkata lagi, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya, judul firman Tuhan saat ini adalah terus percaya. Nah, saudara, Tuhan Yesus sudah nggak hidup lagi di dunia ini. Ya, tapi sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai anak-anaknya, bahkan sebagai hamba-hambanya, sebagai pelayan-pelayannya Tuhan, Tuhan berkata kepada kita semua bahwa berbahagialah mereka, berbahagialah kita, yang sekalipun kita nggak lihat Tuhan, tapi kita percaya sama Tuhan. Saudara, murid-murid Tuhan pada saat itu mungkin beruntung bisa melihat fisiknya Tuhan itu secara langsung. Tapi bagaimana dengan kita saat ini yang nggak bisa lihat fisiknya Tuhan? Ya, kita nggak bisa lihat bagaimana bentuknya Tuhan, bagaimana wajahnya Tuhan, bagaimana bentuk tangannya Tuhan yang terlubang paku saat itu. Tapi walaupun saat ini kita nggak bisa melihat Tuhan secara langsung, tapi itu bukan menjadi satu alasan untuk kita nggak percaya lagi sama Tuhan. Nah, kita bisa melihat udara, kita bisa merasakan udara, kita bisa merasakan bagaimana panasnya, dinginnya udara tersebut. Tapi ya begitu juga dengan Tuhan. Ya, kita nggak bisa lihat Tuhan secara langsung, tapi satu hal yang harus kita tahu bahwa kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Meskipun kita nggak bisa lihat Tuhan secara langsung, tapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, bahwa Dia besar, Dia berkuasa, Dia hidup, bahwa firman-Nya nyata dalam kehidupan kita. Dan satu hal
Yang kita harus tahu bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa hidup. Saudara, nah untuk menjadi percaya itu adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil, bukan pemberian dari Tuhan. Untuk menjadi percaya adalah bukan sebuah keputusan. Ya saudara, adalah harus sebuah keputusan, bukan pemberian, saudara-saudara. Ya, untuk menjadi percaya itu adalah sebuah keputusan, bukan pemberian. Dan kalau boleh saya katakan kepada kita semua, anak-anak Tuhan, ya para pengikut-pengikut Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa, untuk menjadi percaya kepada Tuhan, menaruh sebuah kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan, itu bukan lagi sebuah pilihan. Ya, bukanlah lagi sebuah pilihan, tapi adalah sebuah kepercayaan, adalah sebuah kepastian, sebuah keharusan. Ya, untuk kita mengikut Tuhan, untuk kita percaya sepenuhnya pada Tuhan, itu bukan lagi pilihan dalam hidup kita, tapi adalah sebuah keharusan. Bagaimana kita harus benar-benar pasti harus percaya sama Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa saudara? Karena kalau kita nggak menaruh hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, kalau kita nggak percaya sama Tuhan sepenuhnya, kita mau percaya sama siapa saudara? Ya. Kepercayaan itu dibangun dalam tiga tahapan. Tahapan yang pertama adalah melalui hubungan. Bagaimana kita nggak mungkin dengan sangat mudah percaya dengan orang yang tidak kita kenal. Bagaimana kita bisa mengenal tersebut orang itu, kita membangun hubungan dengan orang tersebut. Ya, semakin kita dekat dengan seseorang, semakin besar pun nilai kepercayaan kita pada orang tersebut. Karena apa saudara? Karena kedekatan kita dengan seseorang itulah yang menentukan nilai kepercayaan kita. Semakin kita dekat dengan orang tersebut, semakin kita kenal, semakin kita bisa percaya. Begitu juga dengan Tuhan. Untuk kita bisa menjadi percaya, harus memiliki sebuah hubungan. Ya, kekristenan tidak jauh dengan namanya relationship, sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, harus membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau mau lebih percaya lagi sama Tuhan, usaha yang harus kita lakukan adalah kita bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, bangun hubungan dengan Tuhan dengan cara apa? Dengan berdoa secara pribadi, baca firman, bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu sebuah tindakan untuk kita membangun secara hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mau berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana seorang bisa mengatakan saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan, saya adalah orang yang mengasihi Tuhan, tapi orang tersebut nggak pernah berbicara sama Tuhan, nggak pernah berdoa sama Tuhan, nggak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana saudara bisa mengatakan seperti itu? Pernah ada yang bertanya pada saya, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Bagaimana kita pernah berbicara? Bagaimana kita berbicara dengan Tuhan? Kan pasti kita aja yang ngomong, pasti seperti curhat, kita aja yang berbicara sama Tuhan. Bagaimana Tuhan nggak bisa ngomong sama kita? Saudara, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, kita akan mengerti dan kita akan tahu bahwa Tuhan itu bisa bicara sama kita. Bukan bicara secara langsung kita dengar oleh telinga kita, tapi Tuhan akan berbicara kepada setiap hati-hati kita yang terbuka untuk kita mau mendengarkan Tuhan. Ya. Yang kedua, hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu sebuah pengalaman. Ya, melalui kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan akan timbul sebuah pengalaman kita pribadi dengan Tuhan. Saudara, setelah kita mulai membangun sebuah hubungan kita dengan Tuhan, jangan berhenti sampai di situ saja. Jangan berhenti hanya di titik situ saja, tapi kejar terus Tuhan dan kita akan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mazmur pasal 46. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Bagaimana Daud berkata seperti itu bukan hanya sekedar dia berkata-kata saja, tapi sungguh Daud pun mengalami pertolongan Tuhan. Ada banyak kisah di dalam kitab Mazmur yang bagaimana Daud tulis, bagaimana dia menyaksikan pertolongan Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya, bagaimana dia mengalami pertolongan Tuhan dengan yang pertolongan itu terbukti, saudara. Gak cuma sekedar Daud ucapkan saja, tapi banyak kisah bagaimana perjalanan hidup Daud, yang bagaimana dia ditolong oleh Tuhan dan dia saksikan. Ya, Allah itu adalah bagi kita tempat perlindungan, tempat kekuatan. Ya, sebagai penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Daud katakan sangat terbukti. Bukan cuma sekedar kata-kata saja, tapi terbukti, saudara. Ya, begitu juga dengan kita. Telah banyak kita dengar kesaksian dari orang-orang, dari teman-teman kita, mungkin dari rekan-rekan saudara kita. Tapi sebagaimana Tuhan telah menolong mereka. Tapi seharusnya saudara,
Doa saya untuk kita semua bukan saja kita mendengarkan kesaksian, bukan saja kita mendengarkan kesaksian bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, kita berkata puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi doa saya bagi kita semua adalah kita pun mengalami mujizat Tuhan. Dan kita juga bisa berkata Tuhan itu baik. Bukan saja kita mendengarkan kesaksian Tuhan itu baik, tapi kita pun berkata Tuhan itu baik. Oleh sebab pengalaman-pengalaman pribadi yang kita alami bersama dengan Tuhan. Kita gak mungkin percaya sama Tuhan kalau kita gak dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, bangun hubungan kita dengan Tuhan dan kita akan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan. Ketika kita udah membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kita pun akan secara otomatis, itu termasuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka akan secara otomatis kita akan menjadi percaya sama Tuhan. Nah, apa yang menjadi permasalahan pergumulan saudara saat ini? Mari yang Tuhan mau kita adalah terus percaya sama Tuhan. Ada banyak hal mungkin doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Ya, Tuhan dengar setiap seruan doa saudara, bukan berarti Tuhan gak mau jawab. Tapi Tuhan mau saudara terus percaya sama Tuhan. Ya, jangan sampai kita ragu, kecewa sama Tuhan. Ya, Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dan letakkan pengharapan kita selalu kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, ya sungguh-sungguh, letakkan sepenuhnya kehidupan kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara, adalah sebuah kalimat saudara yang saya dapatkan bahwa adalah sebuah kebodohan bagi dunia terhadap orang-orang percaya. Ya, ada sebuah kebodohan bagi dunia terhadap orang-orang percaya yang percaya kepada seorang pribadi yang sekalipun dia tidak terlihat. Hina, bahkan dikatakan hina, digantung di kayu salib. Ya, bagi dunia kita ini bodoh percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat, kepada pribadi yang tidak terlihat. Dikatakan Tuhan itu hina, bahkan digantung di kayu salib. Tapi adalah sebuah anugerah yang terbesar bagi kita anak-anaknya, bagi kita hamba-hamba Tuhan, bagi kita para pelayan-pelayan Tuhan, bagi kita jemaat-jemaat Tuhan yang setia pada Tuhan. Yang sekalipun kita tidak melihat, ya, percaya kepada seorang pribadi yang sekalipun tidak terlihat, namun menghasilkan dampak yang luar biasa, menghasilkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Seorang pribadi yang penuh kasih, sanggup menyelamatkan kita dari dosa, selalu memperhatikan dan menolong kita semua. Puji Tuhan, mungkin ada pergumulan dalam doa-doa kita semua saat ini, tetaplah percaya sama Tuhan. Segala kejadian, segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.